Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mbak. Oke, jadi hari ini kita akan berdiskusi nih mengenai artikel di mana dalam artikel ini BKKBN memprediksi akan ada 7 juta bayi yang berpotensi mengalami stunting pada tahun 2024. Nah, seperti yang telah dijelaskan dalam artikel tersebut, maka BKKBN ini memprediksi dalam 3 tahun ke depan akan ada 20 juta bayi yang lahir di Indonesia dan 7 juta diantaranya ini berpotensi mengalami stunting. Nah, Presiden Joko Widodo memiliki target penurunan angka stunting hingga 14% pada tahun 2024 mendatang. Nah, Presiden ini juga menunjuk BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting. Nah, dalam menanggapi artikel tersebut, kita dapat membahas nih dengan menggunakan nilai-nilai dasar PNS, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, serta anti korupsi yang biasa disebut juga dengan ANEKA. Nah, sebagai awalan nih, mungkin Mas Rezal bisa memulai dengan membahas mengenai akuntabilitas. Bagaimana sih penerapan akuntabilitas ini dalam perilaku PNS dapat membantu menghindari situasi di mana akan ada potensi stunting tersebut. Oke, baik, Mbak Sarah. Mungkin saya akan menanggapi dari segi nilai akuntabilitas ya. Menurut saya, pernyataan Pak Hasto Wardoyo yang memprediksikan 7 juta bayi berpotensi mengalami stunting pada tahun 2024 itu adalah benar. Kenapa? Karena dari pernyataan Pak Hasto, orang yang hamil dalam setahun itu bisa mencapai sejumlah 5 juta jiwa. Nah, dari 5 juta jiwa yang hamil, 1,2 juta mengalami stunting. Nah, dari 1,2 juta ini, kita harus menurunkan setengahnya, menjadi sekitar 600 atau sekitar 650 jiwa. Nah, disinilah tugas dan peran kita sebagai ASN BKKBN untuk membantu pemerintah menurunkan angka stunting. Tapi kita yakin bisa membantu pemerintah dalam menurunkan stunting. Untuk itu, kita perlu berpartisipasi, membantu, mengawal, dan melaksanakan program-program BKKBN secara jujur, tanggung jawab, dan konsistensi agar berjalan lancar dalam penurunan stunting. Yaitu membantu atau mengawal pencegahan kelahiran bayi berpotensi stunting, pencegahan kehamilan muda atau terlalu tua dengan mengawal rencana keluarga mulai dari sebelum kehamilan hingga melahirkan agar penurunan stunting di Indonesia bisa lebih efektif diturunkan. Ya, inti dari maksudnya Pak Hasto menurut saya adalah kita dari instansi BKKBN yakin bisa membantu pemerintah dalam mengatasi penurunan stunting, yaitu dengan cara kita harus menanamkan rasa kejujuran, tanggung jawab, dan konsistensi dalam melaksanakan tugas pengawalan stunting di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena kalau kita tidak ada rasa jujur, tanggung jawab, dan konsisten, maka program stunting tidak akan berjalan lancar dan tidak akan dapat tercapai angka penurunan stunting. Sehingga perlu komitmen bersama yang kuat dari instansi BKKBN dalam menanamkan nilai akuntabilitas seperti kejujuran, tanggung jawab, dan konsisten agar program penurunan stunting bisa berjalan dengan lancar serta angka stunting bisa dapat diturunkan. Nah, itu saja penyampaian tanggapan dari saya. Apakah ada teman-teman yang lain mau menanggapi terkait hal ini? Ya, setuju dengan pendapat Mas Rezal tadi ya. Seperti yang kita ketahui bahwa stunting itu merupakan ancaman terhadap kualitas manusia Indonesia dan juga kemampuan daya saing bangsa. Nah, hal ini dikarenakan anak yang stunt bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya seperti bertubuh pendek atau kerdil, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya yang justru akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi sekolah, produktivitas, dan kreativitas di usia-usia produktifnya. Dengan penunjukan BKKBN untuk menjadi ketua pelaksana ini,
maka BKKBN akan dibantu oleh sejumlah kementerian dan lembaga yang memiliki perpanjangan tangan langsung hingga tingkat daerah. Nah, untuk mengatasi permasalahan stunting ini juga dibutuhkan rasa dan jiwa nasionalisme yang ada pada seluruh ASN, yaitu sila kedua, sebagai pedoman ASN dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ASN dituntut untuk memahami dan meyakini bahwa percepatan penurunan stunting merupakan agenda yang penting untuk mencapai tujuan negara. Nah, jati diri yang diharapkan oleh seorang ASN melalui sila ini ialah dapat menghormati hak asasi manusia. Salah satunya ialah untuk mendapatkan hak hidup dengan sehat. Kemudian ada sila ketiga, di mana ASN di berbagai kementerian atau lembaga terkait dituntut untuk bisa menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan negara untuk mengatasi percepatan penurunan stunting dengan melakukan tupoksi yang sesuai dengan arahan BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting. Kemudian ada sila keempat serta kelima, di mana ASN dituntut untuk dapat berkoordinasi serta berkomunikasi antara kementerian atau lembaga terkait untuk menghasilkan kebijakan atau program kerja yang nantinya dapat mempercepat penurunan stunting. Nah, dibutuhkan juga nih perilaku-perilaku ASN yang mementingkan kepentingan bersama, memperhatikan nasib orang lain, dan gotong royong yang dalam rangka mempercepat penurunan stunting ini. Nah, karena masalah stunting ini menjadi agenda penting untuk mencapai tujuan negara, maka perlu jiwa nasionalisme para ASN untuk mengatasi masalah ini. Nah, seperti itu rekan-rekan apabila ditinjau dari nilai nasionalisme. Bagaimana, apakah ada tambahan terkait masalah stunting ini dilihat dari nilai ASN yang lainnya? Oke, mungkin selanjutnya aku bakal nambahin ya terkait dengan etika publik. Nah, jadi seperti yang sudah sebelumnya dibahas, ASN ini perlu menerapkan nilai-nilai dasar PNS berupa aneka dalam menjalankan tugasnya sebagai ASN yang profesional, di mana salah satu nilai yang bisa kita bahas ialah terkait dengan etika publik. Nah, pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknis dan leadership, namun juga kompetensi etika. Oleh karena itu, perlu dipahami etika dan kode etik pejabat publik. Maka sebagai aparat pemerintah, para pejabat publik wajib menaati prosedur, tata kerja, dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh organisasi pemerintah. Sebagai pelaksana kepentingan umum, pejabat publik juga wajib mengutamakan aspirasi masyarakat dan peka terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Dan sebagai manusia yang bermoral, pejabat publik juga harus memperhatikan nilai-nilai etis di dalam bertindak dan berperilaku. Salah satu nilai dasar dari etika publik ialah membuat keputusan berdasarkan prinsip keahliannya. Dalam hal ini, penunjukan BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Program Percepatan Penurunan Stunting merupakan langkah yang tepat. BKKBN sebagai instansi yang telah berkontribusi aktif dalam pembentukan keluarga berencana dengan berbagai program telah ada sebelumnya, telah mendukung pencegahan stunting dari sebelum penunjukan ini. Nah, salah satu upaya penunjukan stunting di tanah air yang telah dilakukan oleh BKKBN ialah dengan mengedukasi masyarakat khususnya tentang pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan. Nah, stunting ini dapat disebabkan oleh kekurangan gizi, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan tersebut. Salah satu cara mencegah stunting ialah perlu tindakan dalam pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil. Oleh sebab itu, BKKBN terus mengembangkan program ketahanan keluarga, salah satunya dengan melalui Bina Keluarga Balita. Nah, selain itu, saat ini BKKBN juga terus meningkatkan edukasi dalam pemenuhan informasi kepada masyarakat tentang pola asuh dan pemenuhan gizi sejak janin dalam kandungannya. 1000 hari pertama kehidupan ini meliputi 270 hari selama kehamilan dan 730 hari pada 2 tahun pertama kehidupan individu. Pola pengasuhan yang diterapkan ini akan berdampak pada periode emas yang akan sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak hingga nanti dewasanya. Nah, peranan kita sendiri sebagai CPNS sekaligus ASN dapat dilakukan dengan mendukung program yang telah ditetapkan oleh instansi sesuai dengan porsi masing-masing. Jangan sampai kita menghalangi terlaksananya program pencegahan stunting dengan perilaku kita yang tidak sesuai dengan kode etik. Dengan
Ditaatinya kode etik yang berlaku bagi ASN secara umum, diharapkan para pejabat publik dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan berperilaku sebagai pendukung nilai-nilai moral dan sekaligus pelaksana nilai-nilai etika publik dalam tindakan-tindakan nyata. Nah, dengan begitu masyarakat akan memiliki kepercayaan yang tinggi kepada aparatur pemerintah karena pelayanannya yang profesional. Dengan adanya kepercayaan itu, masyarakat akan lebih percaya kepada pemerintah. Kemudian, hal tersebut juga akan memudahkan penyampaian berbagai kebijakan dan program yang dirancang untuk pencegahan stunting sehingga sasaran program akan dapat lebih luas lagi manfaatnya. Begitu teman-teman menurut saya terkaitnya dengan etika publik. Berikutnya mungkin ada yang mau menanggapi kembali? Baik, dalam menanggapi artikel stunting tersebut, kali ini aku mau fokus ke aneka yang lain, yaitu komitmen mutu. Nah, komitmen mutu itu ada 4 indikatornya. Yang pertama itu efektivitas. Seperti kita ketahui, jumlah PKB sebagai garda terdepan BKKBN yaitu sebesar 32.000 PKB dan lebih dari 400.000 kader bina keluarga balita yang dianggap sudah cukup dalam memberi penyuluhan kepada keluarga sampai tingkat desa yang nantinya nyasar rumah langsung ke ibu dan anak-anak di rumahnya masing-masing. Jadi diharapkan jumlah SDM tersebut dapat memenuhi dalam menyukseskan program penurunan angka stunting di Indonesia. Untuk yang indikator kedua yaitu efisiensi. Kalau dari efisiensi sendiri bisa diartikan sebagai tepat atau sesuai. Dari beberapa program BKKBN dalam upaya penurunan stunting, salah satunya sudah menyediakan digital parenting, yaitu platform dari BKKBN. Program tersebut dinilai sudah sangat sesuai dengan kondisi di era new normal sekarang. Jadi aku di sini menilai program-program digital yang dilakukan BKKBN sudah relevan dan efisien dalam perkembangannya sekarang. Untuk yang indikator ketiga yaitu inovasi. Dalam upaya BKKBN mengurangi angka stunting, inovasi-inovasi dilakukan dengan membuat modul parenting, pengembangan dan implementasi modul parenting, serta situs web untuk remaja yang berencana menikah dan bisa dicek di www.siapnikah.org. Nah, kalau untuk program yang lain, inovasi program yang lain, pasti teman-teman udah pada tahu ya, itu program kelasnya BKKBN, yaitu Posyandu. Ya, Posyandu online sendiri pun dihadirkan nih di masa sekarang. Pengalaman dari ibu aku yang juga aktif sebagai kader Posyandu di lingkungannya. Beliau mengatakan di era pandemi ini pelaksanaan Posyandu digital dilakukan dengan komunikasi 2 arah dari para ibu dan kader via WhatsApp. Kegiatannya salah satunya penyuluhan secara online dan feedback dari ibu-ibu yang mempunyai anak dan balita. Mereka melaporkan secara per bulan tentang perkembangan anak-anaknya. Berdasarkan laporan tersebut bisa diketahui nih update perkembangan anak-anaknya sudah baik atau belum, gizinya sudah cukup atau belum, sehingga membantu pencegahan stunting nantinya. Dan yang terakhir indikator dari mutu yaitu komitmen mutu. Kali ini aku menitik beratkan kita sebagai ASN dalam melakukan dan mendukung program penurunan stunting yang sudah dilakukan dengan berkomitmen untuk menjaga mutu dan kualitas sesuai tupoksinya masing-masing. Contoh konkretnya nih kayak di kelompok kita, contohnya Mbak Meli sebagai calon PKB ahli pertama bisa meneruskan tugas-tugasnya yang sudah berjalan dengan sebaik mungkin, mengutamakan kualitas dalam berkinerja. Sedangkan dari aku, Mbak Sarah dan Mbak Nurul yang kebetulan dari Biro SDM mensupport kebutuhan pegawai-pegawai BKKBN dalam menerapkan program jangka panjang, membangun mindset pegawai yang lebih baik, menciptakan budaya kerja yang berorientasi mutu, dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Kalau dari Mas Rezal sendiri, saran aku bisa melakukan audit dalam pengawasan yang efektif, efisien, inovatif, untuk mengawal jalannya program kerja yang berkomitmen mutu. Baik teman-teman, menurut aku empat nilai etika sudah ditebarkan, dan yang terakhir itu tentang anti korupsi yang akan dilanjutkan oleh Meli. Silakan Meli. Saya setuju banget ya dengan pendapat dari Mbak Dian tadi bahwa komitmen mutu merupakan salah satu hal yang mempengaruhi keberhasilan penurunan stunting.
Nah, seperti yang kita ketahui, menurut RSCBI, tahun 2019, angka prevalensi stunting nasional mencapai 27,7%. Dan seperti pernyataan dari Bapak Kepala BKKBN tadi, bahwa dengan asumsi angka prevalensi eksesif tersebut, maka diprediksi akan ada sekitar 7 juta anak stunting baru yang akan lahir dari total prediksi 20 juta kelahiran di tahun 2024. Nah, bisa dilihat dalam 2 tahun terakhir Riskesdas, angka prevalensi stunting hanya bisa ditekan sebesar 6,4%. Sementara dalam 3 tahun ke depan, Indonesia menargetkan menekan angka prevalensi stunting dari angka 27% menjadi 14%. Artinya di sini kita harus mengefektifkan kinerja hingga 3 kali lipat dari sebelumnya. Sekarang kita kaitkan dengan kenyataan di lapangan dalam hal keterkaitannya dengan nilai anti korupsi. Nah, korupsi terjadi ketika tidak adanya nilai-nilai anti korupsi yang kuat ditanamkan dalam diri. Nilai anti korupsi terdiri dari jujur, peduli, kerja keras, mandiri, disiplin, adil, dan berani. Nah, salah satu intervensi instansi kita dalam pencegahan stunting yaitu adanya program pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan dan adanya program BKBHI. Menteri Keuangan sendiri yaitu Ibu Sri Mulyani telah menyiapkan anggaran sekitar 40 triliun untuk mengatasi masalah gizi kronis. Namun kenyataan di lapangan tidaklah semulus harapan. Terdapat banyak sekali permasalahan yang menghambat terjalannya program. Nah, seperti nilai anti korupsi dalam hal kejujuran. Fakta yang didapat di lapangan adalah ketidakjelasan anggaran yang bersumber dari BOKB. Nah, di sini BOKB terkesan menahan-nahan penggunaan anggaran yang berefek pada kurang produktifnya program dari BKBHI. Nah, solusi yang bisa diterapkan dari aneka anti korupsi di sini adalah dengan membangun sistem integritas yang kuat sehingga peluang korup tidak ada dan memiliki menjalankan program dan tidak mentolerir apabila ada pihak yang memiliki suatu kepentingan. Kemudian nilai anti korupsi dalam hal kepedulian. Nah, di sini kurangnya kepedulian sektor publik dalam keberhasilan penanganan stunting. Pemerintah sudah menganggarkan dana desa untuk penanganan stunting. Namun masih ada sebagian oknum desa yang menggelapkan dana tersebut. Solusi yang bisa diterapkan dari aneka anti korupsi di sini yaitu komitmen dan konsistensi untuk tetap bersemangat dalam menjalankan program. Jadi, bahwa terkait pencegahan stunting dari segi anggaran sekarang ini masih banyak kesalahan, seperti masih kurangnya pemerataan dalam pemberian PMT untuk balita dan ibu hamil. Hal ini menjadi tantangan yang harus bisa kita taklukkan sebagai ASN muda. Dan kita harus bekerja 3 kali lebih ekstra untuk bersama-sama menurunkan prevalensi stunting di tahun 2024 dengan menerapkan nilai-nilai aneka anti korupsi dalam wujud bekerja, peduli pada tanggung jawab instansi, kerja keras dalam menjalankan program penanganan stunting, mandiri, disiplin, adil, dan berani. Mungkin cuma itu dari saya kembalikan ke Mbak Sarah. Oke, baik. Berarti dengan begini, semua nilai-nilai dasar BNS berupa aneka telah kita bahas ya teman-teman. Nah, kemudian dari diskusi tadi, berarti bisa nih kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama, dari segi akuntabilitas, peran serta ASN dapat diwujudkan dengan menanamkan nilai akuntabilitas seperti kejujuran, tanggung jawab, dan konsisten agar program penurunan stunting bisa berjalan dengan lancar. Kemudian, dalam rangka mengatasi masalah stunting ini, ASN juga perlu menumbuhkan jiwa nasionalisme Pancasila yang kuat dalam menjalankan fungsi dan tugas untuk bangsa dan negara. Selain itu, dengan pemahaman mengenai etika publik, kita dapat menjalankan peran kita masing-masing dalam mendukung program percepatan penurunan stunting ini dengan penuh kesadaran. Selanjutnya, peran ASN dalam komitmen mutu penurunan stunting ditunjukkan dengan bekerja secara efektif, efisien, terus berinovasi, dan menciptakan budaya kerja yang berorientasi mutu, serta meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Nah, kemudian yang terakhir, peran serta ASN dalam membantu menurunkan prevalensi stunting ini bisa diterapkan dengan pengamalan nilai-nilai anti korupsi dalam wujud jujur, peduli, kerja keras, mandiri, disiplin, adil, dan berani. Nah, dengan penerapan nilai-nilai aneka pada kehidupan keseharian PNS, maka baik secara langsung maupun tidak langsung hal tersebut
akan mendukung terlaksananya berbagai program dan kebijakan yang dirancang untuk membentuk generasi yang berkualitas melalui penurunan angka stunting. Nah, sepertinya diskusi hari ini kita sudah cukup menyeluruh ya teman-teman. Iya Mbak. Oke, Iya, betul. baik. Karena ini dirasa sudah cukup, mungkin bisa kita akhiri. Nah, terima kasih teman-teman. Sama Mbak. Terima kasih kembali Mbak. Tetap jaga protokol kesehatan ya teman-teman dan selalu semangat dalam bekerja. BKKBN berencana itu keren.